sekolah. Biarlah kita ngontrak-ngontrak yang hujan, tapi sholatmu baik, imanmu bagus. Kalian lebih mulia daripada pejabat yang mewah rumahnya tapi maling uang rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Tabalong. Bapak ini dari semua ribuan yang hadir di tempat ini, Pak Bupati lah yang paling banyak pahalanya. Kenapa bisa Ustadz? Karena Bapak yang undang. Berapa ribu umat Muhammad berkumpul di sini bersalawat. Yang dalam hadis dijelaskan kalau orang berkumpul seperti ini, pahalanya kalau dia bersalawat lebih banyak daripada jumlah air hujan. Itu satu orang. Bapak kumpulkan ribuan orang ini, maka Bapaklah bupati yang paling banyak pahala mal ini. Biar saya mau ceramah, kalau tidak ada yang undang, 1 jam saya ceramah di sini, tidak ada yang nonton, sudah lama sakit itu Ustaz. Maka Bapak adalah orang yang paling banyak pahalanya di tempat ini. Alhamdulillah. Yang kita juga hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tabalong. Bapak ini paling hebat. Kenapa paling hebat? Karena bisa mewakili bupati. Sementara bupati tidak bisa DPR, banyak juga uang keluar. Ya kalau jujur, alhamdulillah. Ya, yang kita mana lagi nih mau dihormati? Yang kita hormati Ketua Majelis Ulama, para habaib, para ulama, para kiai, para guru yang hadir di tempat ini. Beliau ini dijelaskan kalau ada ulama di kampung itu, maka itulah yang membuat Allah menunda bencana di tempat itu. Maka doakan ulama-ulama kita yang hadir di sini. Kenapa kau yang ceramah Ustaz? Nah banyak ulama, bukan karena saya paling pintar, bukan karena saya paling soleh. Kenapa Pak Bupati suruh saya ceramah? Karena saya yang paling banyak followerku di tempat ini. Mana lagi mau dihormati? Mana lagi? Yang kita hormati, yang mewakili Pak Kapolres. Saya tidak tahu apakah Bapak itu Wakapolres atau Kabak. Ya itulah dia. Bapak polisi inilah yang mengamankan acara ini sehingga kita bisa ceramah di tempat ini. Biar kita mau kumpul mau ceramah, tapi kalau rusuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah jasa-jasanya polisi, menciptakan Kamtibmas. Maka ibu bapak jangan musuhi polisi. Bu, Acil, kalau motor pian hilang, siapa pian cari? Polisi. Adik-adik, kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam. Imam aja hilang motornya, siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Bayangkan rumah diserobot, tanah direbut, Bapak datang lapor kantor Polres, tolong Pak Polisi tangani kasus saya. Apa kata Pak Wakapolres? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Maka jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau Pak Polisi mati, siapa yang bungkus? Maka yang baik polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, sama-sama kita jaga Kabupaten Tabalong. Mana lagi yang mau dihormati nih? Mana lagi? Bapak tentara. Saya tidak tahu Bapak dandim atau wakilnya atau apa ya. Pokoknya Bapak tentara. Tadi saya lihat Bapak seperti majelis ulama juga. Masya Allah. Percayalah Pak, Bapak ini juga pernah saya punya cita-cita jadi tentara. Hanya karena ceper saya tidak lulus.
Maka saya sakit hati kalau lihat tentara pendek. Kenapa bisa lulus? Saya ini juga daftar dulu tentara. Pian-pian sabarataan yang ulun hormati. Bujur kalau? Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setiap orang pidato, setiap orang ceramah selalu diawali, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur? Satu, Bu, Buaya, Bu, kaki ini kita syukuri. Biar tidak ada kebun sawit, biar kita bukan pegawai negeri, biar kita banyak utang, tapi kalau kaki sehat tetap alhamdulillah. Coba bayangkan, pernah enggak Bapak bayangkan Pak Bupati seandainya kaki kita cacat, jalannya enggak bisa berimbang, begini cara jalannya, repot toh, apalagi kalau begini. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Adek-adek, kenal Ronaldo? Tahu Ronaldo? Ronaldo itu gajinya satu minggu ya, bukan satu bulan, 114 miliar. Kumpul semua pegawai di Tabalong belum bisa kalah gajinya Ronaldo. Apa karena dia hebat? Tidak, karena Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Mana dia bisa main bola kalau tidak bisa bengkok kakinya? Main bola begini. Iya toh? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Ada cowok di sini. Mau pian saya kasih handphone iPhone 17. Mau? Angkat tangan yang mau. Tapi begitu saya kasih kau langsung tuli. Mau kau? Mau? Untuk apa handphone kalau sudah tuli? Halo? Rusak lagi nih HP. Halo? HP baru kok rusak. Bukan HP rusak, tapi telingamu bermasalah. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan jaringan. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis ini telinga, kada perlu bayar. Hebatnya lagi nih telinga, dia bisa bedakan mana istri, mana mantan. Pak Bupati, dia bilang istri saya, ternyata kamu masih selalu berwhatsapp dengan mantan. Saya bilang namanya mantan sayang, tidak bisa dihapus. Mantan itu bukan aplikasi, bisa dihapus, tidak ada jejaknya. Kalau mantan pernah hadir di hati, kada mungkin bisa dihapus. Yang penting dia tetap mantan, meskipun terindah tetap mantan. Kamu pilih mana? Mantan terindah atau istri? Pilih mana, Bu? Pilih mana? Makanya kada usah cemburu sama mantan. Iya. Masya Allah, dia bisa bedakan mana suara mantan, mana suara istri. Kada perlu kursus, dia bisa bedakan mana kentut, mana ketek. Ya toh, Bu? Iya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Itu Pak Wakil Bupati, saya lihat handphonenya tadi, itu Vivo. Dia hebat, kameranya ada tertulis 6. Itu kamera hebat, Pak Wakil. Saya dulu mengajar fotografi untuk memblur orang, untuk kasih putih, untuk kasih hilang gambar di belakang. 1 semester saya ajarkan, 6 bulan. Tapi dengan handphone yang Bapak punya kameranya, 30 detik sampai 1 menit, yang hitam langsung jadi putih. Yang gambar di belakang bisa kasih blur, tidak perlu belajar lama-lama. Itulah hebatnya HP itu. Apa itu kamera yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Biar ada kameramu harga 300 juta, kalau matamu tidak bisa melihat, tidak ada gunanya. Dan hebatnya lagi di mata Pak Ketua, dia bisa bedakan mana istri, mana pembantu. Iya toh? Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Tak tukar-tukar bini. Kenapa ini bini rasanya malam ini lain lagi? Iya kalau bujur benar. Makanya kita katakan alhamdulillah. Ulun bukan Banjar, tapi ulun pandai berpandai Banjar. Kenapa? Banyak teman saya Banjar, meskipun saya Bugis. Pak Bupati Banjar, saya Bugis. Perbedaannya, orang Banjar takut sama bininya, orang Bugis kada takut sama bini. Tidak ada orang Bugis takut sama bininya, cuma bininya lebih berani. Ada kak bubuhan Bugis di sini? Ada? Wah,
Kada boleh bertahan ini orang Bugis. Di mana-mana saya ketemu ada orang Bugis. Di Kalsel ini saya pergi Batu Licin, di banyak Bugis. Saya pergi Kota Baru, banyak Bugis. Saya di Kandangan, banyak Bugis. Saya di Berabai, banyak Bugis. Masuk saya penjara, banyak juga orang Bugis. Kada bisa dilawan, jar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berarti yang mahal bukan mata, bukan handphone, bukan kamera. Apa yang mahal? Mata. Bu Ibu, Bu, pernah kalian lihat ada orang ada besi di giginya? Pernah kak? Oh, Pak Bupati, saya lagi ngajar pidato di kampus, tiba-tiba ada mahasiswa saya ada kawat di giginya. Kaget saya. Biasanya saya di kampung pagar yang dikawat. Ini giginya dia kawat, Pak. Saya tanya, apa namanya itu deh? Behel. Mahal kah itu? Ini 40 juta. Satu kali umroh Pak Kiai disimpan di giginya. Allah karim. Apa behel yang mahal? Tidak. Biar kau mau pasang behel harga 100 juta, kalau tidak ada gigimu, apa yang kau mau kawat? Iya toh? Maka yang mahal bukan behel. Apa yang mahal? Gigi. Hebatnya lagi ini gigi Pak Ketua, tumbuh dan panjangnya dibatasi. Pernah kapian sabaratan bayangkan bagaimana seandainya ini gigi tumbuh seperti rambut, gondrong semua sudah muluk begini. Saya yakin Pak Bupati meski kampanye bagaimanapun, kalau fotonya keluar giginya, kada ada yang memilih. Bujur kalau bujur, maka kita ucapkan alhamdulillah. Kemarin 2 hari yang lalu, bukan ya kemarin lah, saya ketemu dengan ketua DPRD Kalimantan Selatan, namanya Supian. Baru beliau sakit, diambil ginjalnya, keluarin. Dek, Lian makan durian. Tadi saya makan durian, masya Allah, nyaman banar. Masya Allah, sudah banyak, manis, gratis lagi. Biar banyak, nyaman. Kalau mahal, durian dimakan, dompet dipikir. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, Sidin yang saya muliakan, makan ketupat, makan soto Banjar, makan durian, makan kue, makan apapun, demi Allah semua yang kita makan itu ada racunnya. Kacang, lemper, coto, soto Banjar, itu ada racunnya. Mata kita Pak Bupati, dia tidak besakan, tidak mampu dia tangkap, dia lihat mana racun, mana bukan. Kita makan saja, ada dalam tubuh yang memisahkan racun dengan bukan. Apa itu? Ginjal. Kita makan, masuk, diproduksi oleh ginjal. Kalau racun, dia keluarkan melalui kencing, dia keluarkan melalui napas, dan dia keluarkan melalui keringat. Makanya kalau ada orang rusak ginjalnya, kuning badannya. Kenapa? Penuh racun. Allah kasih 2. Bu, mau kau kaya? Mau? Jual ginjalmu. Mau? Buka itu medsos, ginjal di Cina harganya 1-2 miliar. Jual, Allah kasih 2-4 miliar kah harganya itu ginjalmu. Masih mau? Masih mau? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Pak, mau kaya? Mau? Mulai mikir mereka. Mulai mikir kan? Ini supaya kalian sadar kenapa kita ucapkan alhamdulillah. Pak, mau kaya? Jual jantungmu. Jantung dijual beli peredaran pasar, jual beli organ tubuh yang ilegal, itu jantung lebih 10 miliar harganya. Kalau disuruh bayar itu, matilah kita. Itu jantung. Kalau dihitung semua ini, tidak bisa kita beli. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Ada kawan saya kemana-mana dia bawa kantong di sininya, Pak. Ada kantong di sini dan bau. Kenapa? Dibikinkan lubang tutup, karena ini tidak bisa berfungsi, maka dibikinkan di sampingnya.
kita alhamdulillah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Jangan selalu bilang saya gagal caleg. Alhamdulillah. Ibu-ibu, coba bayangkan betapa nikmat Allah kasih kita. Maka Allah selalu menyindir kita dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Itu nikmat kesehatan. Cukup nikmat Allah kasih? Tidak. Biar sehat mata, kaki sehat, badan sehat. Kalau kada ada iman, kada ada guna. Mau saya kasih contoh? Mau. Ada manusia pejabat tinggi, namanya raja, gagah, sampai sekarang masih dikenang. Hartanya sampai sekarang masih ada peninggalan emas-emasnya di dindingnya istana. Namanya Fir'aun. Itu Fir'aun terkenal tingkat elektabilitasnya paling tinggi. Kalau disurvei paling tinggi, semua orang kenal itu Fir'aun. Hartanya sampai sekarang masih dicari-cari di Mesir. Makanya banyak didapat itu harta-harta bawah tanah, piramid. Gagah, orang Eropa menyebutnya Ramses II. Pasukannya gagah perkasa, tidak ada yang bisa lihat matanya Fir'aun. Pegawainya bukan cuma kepala dinas, bukan cuma Satpol PP, bukan cuma staf ahli yang tidak ada stafnya. Satpol PP polisi setengah. Ya toh? Tapi Fir'aun ada yang khusus bawakan handuknya kalau mau mandi. Kira-kira seperti pejabat lah sekarang. Ada yang bawakan handphonenya, biar handphonenya dibawakan juga. Ada yang bawakan kalau mau pidato dipegangkan naskahnya. Ciri-ciri Fir'aun itu. Bukan di sini, bukan. Kalau ini bubuhan ulun. Iya. Banyak yang minta saya ceramah, demi Allah banyak orang ngantri minta saya ceramah. Beliau tidak cukup 1 bulan saya datang. Kenapa? Karena menunaikan janji waktu kampanye. Kalau kita menang, kita datang lagi lebih ramai. Alhamdulillah, terbukti. Ya, Fir'aun bukan beliau. Fir'aun itu gagah, kaya, terkenal, bangsawan, tapi kada ada iman. Allah 50% harapan masuk surga, terbuka juga 50% masuk neraka. Kalau Fir'aun Pak Wakil sudah ditulis haram masuk surga. Tuh, cukup sampai di situ laknat Allah? Tidak. Allah laknat Fir'aun sampai detik ini. Tidak ada orang suka itu Fir'aun. Mana buktinya kada ada yang suka? Sampai detik ini kada ada bubuhan Banjar ngasih anaknya Fir'aun. Adakah bubuhan Banjar kasih nama anaknya Fir'aun? Ayo tasmian, siapa namanya? Fir'aun. Beleng-beleng. Iya, jangankan kasih nama, ditunjuk saja Fir'aun, marah kita Pak. Padahal kaya, terkenal, tinggi pangkatnya, tidak ada iman, hina di hadapan Allah. Sebaliknya, ada manusia namanya Buddha. You understand Buddha? Yes. Buddha itu beda pembantu. Kalau pembantu digaji tiap bulan, pembantu dia boleh pindah, pegawai honor boleh pindah. Kalau itu Pak, ini pegawai honor kasihan, paling banyak kerjanya, paling sedikit gajinya. Saya tahu gaji itu lagunya pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Nah, itu pegawai honor itu kasihan. Itu Masita Buddha. Buddha itu Pak beda pegawai, beda pembantu. Kalau pembantu digaji, pembantu dia bisa pindah. Saya mau pindah deh, itu jahat, saya punya tuan rumah. Tapi Buddha hak milik, sama handphone. Ibu punya handphone, handphone itu hak milik, boleh dijual, boleh ditukar, boleh dibanting, boleh dilemparkan. Kenapa? Saya punya. Buddha begitu nasibnya.
tapi karena punya iman diangkat derajatnya oleh Allah. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium ada bau yang sangat harum, yang sampai Nabi terpesona dan bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, bau apa itu harum? Aku tidak pernah mencium seperti ini di dunia." Arwahnya kepada Nabi? Bukan. Arwah para rasul? Bukan. Bau malaikat? Bukan. Siapa dia Jibril? Dialah rohnya Masita dan keluarganya. Masita itu tukang sisir. Budaknya Fir'aun, dia sisir anaknya Fir'aun, jatuh dia punya sisir. Masita sentak dan berkata, "La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah." Didengar anaknya, Masita, berarti kau pikir bapakku apa? Bapakmu raja, bukan Tuhan. Saya lapor kau. Silakan. Kau tidak takut? Enggak. Lapor saja. Saya kasih tahu kau bupati. Silakan. Lapor. Firaun. Bapak, kata anaknya Firaun, itu Masita, dia kata ada Tuhan selain engkau. Panggil Masita. Adili dia secara terbuka. Bukan pengadilan di Indonesia ya. Bisa main-main uang orang pengadilan Indonesia. Kata Firaun, "Masita, menurut informasi dari intel kami, kamu tidak mengakui saya sebagai Tuhan." "Ya, Tuhan hanya raja, Tuhan adalah Allah." "Wah, bahaya kau, mengancam stabilitas negara." "Rubah keyakinanmu." "Enggak." "Saya kasih kau duit 1 miliar." "Enggak." "Saya kasih 10 miliar." "Tidak." "Berapapun kau kasih saya." "Enggak." La ilaha illallah. "Masita, kalau kau tidak mau rubah keyakinanmu, saya bakar anakmu, saya rebus anakmu." "Silakan." Turun anaknya Masita, direbus hidup-hidup. Apa kata Masita? Firaun berkata, Masita, ibu macam apa kau? Masa kau tidak kasihan sama anakmu?" Firaun, jangan kau ajari saya soal sayang sama anak. Tidak mungkin saya tidak sayang anakku. Dia 9 bulan dalam perutku, kulahirkan antara hidup dan mati. Tidak mungkin aku tidak cinta dan sayang sama anakku. Tapi Firaun, cintaku kepada anakku tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah. Goodbye my darling. Ini tidak ada begini, tidak ada. Ini tambah-tambah saja, ini tambah-tambah. Giling kepala Firaun. Luar biasa ini Masita. "Masita, bukan cuma anakmu, suamimu juga aku rebus." "Silakan." Suami macam apa, istri macam apa ini? Masa kau tidak sayang sama suamimu?" Firaun, tidak mungkin ku terima dia sebagai suami kalau saya tidak sayang. Tapi sayangku kepada suamiku tidak boleh mengalahkan sayangku kepada Allah. Ini anak-anak sekarang baru jatuh cinta, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi. Hujan aja kau lari cilaka. Direbus suaminya Masita, menggelepar, mati anaknya, mati istri suaminya. Kata Firaun, "Pasukan, ikat Masita." Apa kata Masita? "Enggak usah kau ikat saya turun sendiri." Firaun, "Tapi enggak usah kau ikat saya, enggak usah kau dorong saya yang turun." Dia turun, rebus dirinya, satu keluarga meninggal karena iman. Ada orang gara-gara 300.000 hilang imannya dalam pilkada. Kau tepuk tangan, kau semua itu pelakunya. Muka-muka pemeras. Ada orang mau jadi pegawai, haja pegawai, nyogok sampai 300 juta. Apa yang kamu capai? Mau jadi polisi, nyogok 1 miliar. Apa yang kamu capai? Mau jadi tentara, nyogok 500 juta. Apa yang kamu capai? Demi Allah, pangkat jabatanmu habis. Tapi selama gajimu kau makan karena kau nyogok, kamu makan uang haram seumur hidupmu. Begitu juga anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Bukan beliau, bukan di sini, bukan di sini, bukan. Bagaimana anggota DPR mau jujur? Anggota DPR tidak mau serangan fajar, tapi kamu kan yang bilang, "Wane piro?" Mana mau anggota DPR ambil ruang? Bego itu. Tapi kalian kan yang minta. Kamu tidak mau pilih meskipun sepupumu. Kamu tidak mau pilih meskipun kau tahu baik agamanya. Kamu tidak mau pilih meskipun kau tahu pendidikannya jelas. Tapi yang kau pilih tidak jelas pendidikannya, tapi dia kasih kau duit. Maka jangan heran anggota DPR-mu. Kamu susah dia joget-joget. Rasa. Sampai jam berapa ini?
Cukup kalau sudah. Masya Allah, inilah yang saya suka bubuhan Banjar. Itu bubuhan Banjar kalau majelis, Masya Allah, itu tadi gerimis, nggak goyang, top, hebat. Saya mau tanya, ada yang tidak datang di sini karena disogok? Tidak ada. Ada yang datang di sini kasih uang transport? Tidak ada. Ada yang tidak dikasih di sini baju seragam? Saya yakin kalian datang karena mau dengar ceramah. Kalau itu niatmu, tidak ada alasan Tuhan melarangmu masuk surga. Panjang betul. Mana itu yang tadi bilang amin? Cepat sini kau, sini kau. Sini cepat sini saya kasih kau uang. Sini cepat. Sini. Ambil ini. Cepat. Lari. Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Itu deh uang berkah itu. Beda cita rasanya uang bupati. Tapi itu uang juga dari bupati. Ayo. Hei. Biar sabarataan. Biarlah kita ngontrak. Biarlah mungkin kita gali lubang tutup lubang untuk gaji anak kita yang lagi sekolah. Biarlah kita ngontrak yang hujan. Tapi sholatmu baik, imanmu bagus. Kalian lebih mulia daripada pejabat yang mewah rumahnya tapi maling uang rakyat. Biarlah kalian suamimu jelek, biarlah istrimu suka ngomel, biarlah suamimu bau keteknya, biarlah istrimu hambur liurnya kalau bicara. Tapi kalian berdua akur dan selalu sholat berjamaah di masjid. Kalian jauh lebih mulia daripada mereka orang kaya tapi tidak pernah sujud di hadapan Allah. Oh sudah, enggak lagi. Modus juga kau ya. Ayo. Biarlah kita rakyat biasa. Biarlah kita kerja enggak jelas. Tapi ibadah kita jelas. Daripada mereka yang jelas pekerjaannya tapi tidak jelas ibadahnya. Lebih parah lagi kalau kerjamu tidak jelas, ibadahmu juga tidak jelas. Itu celaka dunia, celaka pula akhirat. Masita, budak, tapi imannya kuat, Allah muliakan. Cukup sampai baunya rohnya? Tidak. Allah muliakan Masita. Bagaimana cara Allah muliakan Masita? Sampai detik ini, sudah puluhan ribu tahun yang lalu, sampai detik ini, berapa banyak perempuan Islam namanya Masita? Siapa yang Masita di sini? Saya kasih hadiah. Siapa nama Masita? Mana Masita? Mana? Sini. Tunjukkan KTP. Kalau kau bohong. Mana? Dada. Mana? Sini, Bu. Sediakan hadiah Pak Bupati. Sini hadiah. Sini, Bu. Masya Allah. Jangan juga kau sebelum loncat, kurang ajar ini. Tenang, masih ada. Tenang saja, tenang. Sini Pak Bu, sini Bu. Kada usah kada KTP. Kalau dia bohong celaka dia seumur hidup. Kada usah. Biar siapa namanya? Masita. Bujur, Bugis atau Banjar? Banjar penduduk sini. Pasar Arba Bandung Lawas. Hah? Pasar Arba Bandung Lawas. Tabalong. Nggih. Hadiah ser tambah. Bu, dengar. Ini uang Ustaz, berkah. Selama ibu tidak belanja, insya Allah ibu tidak pernah kehabisan uang. Bujur badan. Silakan. Terima kasih. Kada mau foto kah sama ulun? Foto dulu. Mana kameranya? Ada aja ke pulsanya? Ada. Mati baterainya. Ada passwordnya Bu. Buka password dulu. Ya, foto. Oke. Terima kasih. Bu. Selamat ya. Hati-hati di jalan.
Sama siapa pian datang? Sama suami? Tak ada suami? Ada juga? Nah, saya kira janda bu. Aduh. Salatullah salamullah ala toha rasul. Ayo yang di belakang selawat. Salatullah Allah ala yasin. Nyalakan handphonenya, ayo nyalakan HP-nya yang paling belakang. Saya mau lihat banyak betul enggak orang malam ini. Ayo nyalakan HP-nya. Yang tidak punya HP pinjam HP-nya temannya. Yang di luar juga deh. Ayo bubuhan. Ulun cinta karena Allah. Ayo nyalakan blitznya, HP-nya. Ayo nyalakan. Kita salawat bareng-bareng. Masya Allah sudah panjang betul. Sana juga, sana. Ya, mudah-mudahan yang nyalakan blitznya, ya Allah, kumpulkan kami bersama Rasulullah nanti di Telaga Al-Kausar. Mereka yang nyalakan handphonenya karena cinta kepada Rasulmu, ya Allah, pertemukan kami di Telaga Al-Kausar bersama Rasul. Yuk, salawat bareng-bareng. Yuk, salatullah salamun ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil ba. Sekali lagi, bi ahlil bad, bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Ketika Nabi sakaratil maut, Pak Bupati, Allah perintahkan malaikat Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya dengan catatan tanya dulu. Kalau mau cabut nyawanya, kalau tidak tunggu sampai mau. Tidak ada orang ditawari seperti ini. Datang malaikat Jibril berempat, Israil, Mikail, Israil, Jibril. Langit ketujuh masih berempat, sampai langit keenam masih berempat, sampai langit kedua masih berempat. Langit pertama malaikat Jibril berkata, Mas bro, tidak ada kitab Mas bro, ini gaya supaya jamaah tidak ngantuk. Kata malaikat pencabut nyawa, Jibril kata, kamu kan yang bertugas cabut nyawa, saya tidak ikut. Tapi kata malaikat pencabut nyawa, tapi kamu kan yang selalu ketemu sama Nabi selama ini. Ayo temani saya. Enggak, saya tunggu saja kau di sini. Turun malaikat, ketuk pintu Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab oleh Rasul, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya Fatimah buka pintu, apa? Enggak ada orang. Kata Nabi, dia sudah ada di sampingku. Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11. Lalu masuk. Kata malaikat pencabut nyawa, ya Muhammad, hari ini Allah perintahkan saya cabut nyawamu kalau kau mau. Menurutmu bagaimana? Kalau Pak Bupati kira-kira ditanya ini, saya tahu jawabannya Pak. Pak Bupati, saya cabut nyawamu kalau mau. Apa jawabannya? Tunggu dulu, belum 2 periode. Kalau saya dah saat hari ini saya cabut nyawamu, menurutmu bagaimana? Tunggu dulu, bini baru 1. Saya mau bini 4 Pak Bupati. Cuma kadawani, bujur kadawani. Pak Wakil, saya bilang sama istri saya, sayangku, andai saja Allah takdirkan saya sakit, yang sakit itu tidak bisa ada obatnya kecuali dikawinkan lagi. Kalau tidak saya mati, menurutmu bagaimana? Apa dia bilang Pak Wakil? Lebih baik kau mati saja. Saya doakan kau husnul khotimah. Jangan coba-coba ini Pak, tidak ada gunanya kita bahas. Ya. Nabi berkata, kalau hari ini saya harus menghadap kepadamu, kepada Allah, tolong kasih saya berita gembira. Ya Muhammad. Nabi tanya dulu, mana malaikat Jibril? Biasanya ada sama saya. Mana? Dia ada di langit pertama menunggu. Panggil dia, turun malaikat Jibril. Ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong bagi saya tahu berita yang enak saya dengar. Ya Muhammad, kata Allah, kalau ada dosamu Allah telah ampuni semua dosa-dosamu kalau ada. Ya Muhammad, seluruh nabi dan rasul haram masuk surga sebelum engkau lebih awal. Meskipun engkau umat terbelakang, umat paling akhir, nabi paling akhir, tapi Allah haramkan Adam sampai Isa sebelum engkau lebih dulu masuk surga. Kata Nabi, ya Jibril, itu kan saya tidak cemas soal diriku. Yang kucemaskan bagaimana umatku nanti, bagaimana umatku di Tabalong.
Malaikat Jibril tanya kepada Allah, turun malaikat Jibril, ya Muhammad, saya dapat berita gembira dari Allah. Meskipun engkau meninggalkan betisnya, meninggalkan paha, keluar keringat biji-biji Rasulullah di pelipisnya. Malaikat Jibril balik ke belakang, dilihat oleh Nabi. Ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Kenapa kau membelakangi saya? Apa kau jijik lihat wajahku? Apa kau jijik melihat keringat-keringatku ini? Apa kata Jibril? Ya Muhammad, demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, tidaklah aku jijik melihat wajahmu, tapi saya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Dekna lemut nyawaku minta kumadam, kata orang Bugis. Kada tega ulun melihatmu. Lalu Nabi bersabda, ya Jibril, ketahuilah, andai saja aku tidak dicintai oleh Allah, andai saja Allah tidak sayang kepada aku merasakan betapa sakitnya sakaratul maut ini. Apa doa Nabi? Ya Allah, sakitnya sakaratul maut ini, kumpulkan semua beban dan sakitnya sakaratul maut ini, biarlah saya saja yang rasakan, jangan engkau rasakan kepada umatku yang ada di Tabalong. Jangan kau biarkan umatku merasakan sakitnya sakaratul maut, kumpulkan semua sakitnya, hanya saya yang alami. Itulah cintanya Muhammad kepada umatnya. Kita berharap Pak Bupati pun cinta kepada rakyatnya seperti Muhammad SAW. Biarlah saya lapar, yang penting umatku kenyang. Biarlah saya menderita, yang penting rakyatku bahagia. Kita doakan Pak Wakil Bupati dan Bupati demikian. Mulailah sampai keluar. Nabi lalu menghempuskan nafas sebelum terakhir yang keluar. 3 pesan Nabi. 1, jaga sholatmu. Nabi tidak bilang jaga puasamu. Nabi tidak katakan jaga hajimu, jaga sholatmu. Yang kedua kata Nabi, jaga perempuan di antara kalian. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPR, jaga perempuan muslimah yang ada di Tabalong. Jangan biarkan mereka menampilkan auratnya. Bapak-bapak yang punya istri, punya bapak-bapak, punya anak gadis, jaga perempuan kita. Perempuan kita sekarang banyak yang hina di medsos, berfoto selfie sambil keluar lidahnya. Beleng-beleng. Biar kami laki-laki jaga mata. Kalau kalian tidak jaga akhlak, habis amal. Jangan ketawa, saya serius ini. Pak Bupati kasih tahu saya tadi, ini Ustadz sudah seperti kota. Pagi-pagi banyak yang jogging, sore banyak yang jogging. Jogging salah? Tidak, olahraga baik. Tapi jangan kau pertontonkan auratmu. Pakai jilbab tapi sempit, warnanya warna kulit. Sepertilah kita lihat perempuan telanjang. Sebelah kanan kita balik ketek, kita jalan kiri dada, kita jalan lagi depan paha, balik ke belakang pantat. Dia bilang mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustadz? Pasti dilihat, barang bagus. Hei, adik-adik sekalian, jangan kau post foto-fotomu yang mengandung syahwat. Begitu kau share dan orang nafsu lihat, kamu bertanggung jawab sampai di akhirat. Pedal boleh, padel apa? Yang begini-begini yang pendek boleh, jogging boleh, olahraga boleh, senam boleh, tapi jangan campur laki-laki. 1, 2, bapak-bapak di belakang, 3. Gimana kau ndak hancur? Olahraga boleh, tapi jangan kau pamer auratmu. Senam boleh, tapi jangan campur laki-laki. Kalian majelis taklim, tiap ada pengajelis kalian datang, tapi akhlakmu tidak berubah, rugi waktu. Kalian para lelaki, dengar tanggung jawab. Bukan cuma melahirkan anak perempuan, yang lebih susah menjaganya. Pak Haji mau masuk surga, sholatnya baik, puasanya baik, zakatnya bagus, sedekahnya cukup, hajinya mabrur, mau masuk surga. Beberapa langkah masuk surga, ada yang teriak, ya Allah tahan itu Pak Haji, tahan. Kenapa? Itu bapakku, dia memang rajin sholat, baik ibadahnya, tapi saya tidak pernah dididik dengan baik karena dia sibuk dirinya sendiri. Kalau saya masuk neraka, kenapa dia masuk surga? Bukankah dia bertanggung jawab terhadap anak perempuannya?
Malaikat kata, Ji, tunggu dulu. Kamu mau kemana? Masuk surga, tunggu dulu. Siapa itu yang teriak? Anak bungsuku. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Masuk ke neraka sama anak. Hati-hati. Bapak kasih handphone anak, periksa itu foto-fotonya. Periksa anak-anak kita yang masih SD sudah pakai handphone. Jangan sampai dia di situ menonton film porno. Bagaimana anakmu tidak nonton porno kalau mamanya juga suka menonton film porno? Bapaknya lebih-lebih lagi. Ayo periksa semua HP-mu sekarang. Bu, biarlah kita tidak menjadi istri-istri yang gaul. Biarlah kita pakaian kita ala kadarnya, tapi kita punya harga diri, tidak pernah pamer-pamer aurat. Daripada sudahlah miskin pamer aurat. Ini fungsinya pengajian. Lalu yang terakhir dari mulut beliau, jaga solatmu, jaga perempuan. Apa yang terakhir? Ummati, umatku. Nabi tidak berkata Khadijah. Nabi tidak katakan Hasan, Husain, cucu beliau. Nabi tidak katakan Aisyah. Nabi tidak katakan Abdullah. Yang disebut bukan keluarga beliau. Siapa yang disebut? Umatku. Begitulah cintanya Rasulullah kepada kita. Kita berharap pengajian ini kita pulang, Bapak Bupati pulang dengan anggota DPR mencintai rakyat Tabalong seperti Rasulullah cinta kepada umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama tapi waktu yang terbatas. Mudah-mudahan pengajian ini ada manfaat. Lanjut. Masih bisa? Bujur. Ulun kada bisa. Capek. Dek, andai saja kau lihat ini baterai, andai saja baterai handphone, barangkali tinggal 1 serep. Saya sudah 11 hari ini keliling-keliling. Ya, dari Jawa, dari Jakarta, dari Berak, dari Riau, keliling-keliling. Dari kampusnya pesantren guru kita Ustadz Abdul Somad. Malam ini kasihan selesai, saya harus balik lagi ke Banjarmasin naik mobil. Besok pesawat saya 5:30. Jadi kalau saya kuras tenaga di sini, nanti di tempat lain tidak dapat bagian. Cukup pesan, jaga iman. Iman ini paling berharga. Biar jadi bupati kalau tidak ada iman lebih hina dari Fir'aun. Kalau Fir'aun terkenal Pak, masih mulia, satu dunia kenal. Kalau cuma di Kalsel, ibu-ibu, kalau Pak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPR tidak terlalu baik imannya, paling tidak dia punya jabatan, ada anak buah ditunjuk-tunjuk. Kalau kita sudah miskin, tidak ada jabatan, tidak baik lagi iman. Pelihara iman. Bagaimana cara pelihara iman Ustadz? Nih, dengar dakwah. Naik mobil, ada mobilmu, putar dakwah. Di rumah baru bangun, putar dakwah. Mau tidur, putar dakwah. 2, hati-hati milih teman. Pak Bupati, Pak Wakil, anggota DPR, hati-hati milih teman, terutama kontraktor Pak. Demi Allah, kontraktor tidak cinta sama Bapak, dia cinta proyek Bapak. Saya jujur sampaikan Pak, Bapak banyak pejabat rusak gara-gara kontraktor. Boleh berteman kontraktor, tapi Bapak harus waspada setiap saat. Waspada terhadap tim sukses. Tim sukses ini yang kasih berkelahi antara bupati dengan wakil. Akur dua-dua bupati dan wakilnya, tim suksesnya yang datang. Masa Pak Wakil sudah dapat semua anggotanya MBG, kami tidak dapat, menghasut mereka. Hati-hati di teman Bapak, muka-muka penjilat, pura-pura baik padahal menginginkan sesuatu dari Bapak. Bapak mau tahu penjilat Pak Bupati, maafkan saya cinta ulun berdua. Rugi punya uang habis miliaran kalau tidak mengantar masuk surga, rugi. Untuk apa jadi bupati kalau ngumpul dosa? Mending bangun masjid, itu uang miliaran. Tidak semua orang bisa jadi pejabat. Saya ceramah, ayo sholat jamaah, tidak ada yang datang. Tapi kalau bupati, wakil bupati datang ke masjid, semua pegawainya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati cakap, mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah saya lihat datang jamaah. Ajudan langsung telepon, Pak Kadis, dicari kok Pak Bupati. Besok Pak, belum asam sudah ada di masjid. Itulah hebatnya punya jabatan Pak. Saya dakwah jangan minum hamar, jangan minum mabuk. Tidak ada yang dengar, malah dikasih kempes motor saya. Bupati bikin perda, tidak boleh ada peredaran hamar, sehari selesai. Jadi bupati bisa, jadi ketua DPR bisa. Tapi yang Allah akan tanya, apa yang kau kerjakan dengan jabatanmu itu? Jangan marah Pak, saya cinta ulun berdua. Bertiga.
Tunggunya dari saya salah. Kalau bapak sudah ikhtiar, ternyata ada kesalahan, Allah mentolerirnya, Allah memaafkan. Yang tidak baik kalau bapak sengaja. Saya titipkan pesan baik-baik Pak, hati-hati milih teman. Biasa orang baik karena teman kita keliru. Maka Nabi katakan, lihatlah kalau kau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Alhamdulillah ada ulama yang mendampingi kita. Ajak itu ulama datang. Ketika bapak mau bikin perda, ajak mereka berdiskusi. Kalau itu bapak lakukan, tidak mungkin Allah tidak kasih jalan terbaik. Jangan terlalu percaya kontraktor sama penjilat Pak. Bapak mau tahu ciri-ciri penjilat? Kalau bapak pidato biar tidak lucu, tepuk tangan juga. Itu ciri-ciri penjilat itu Pak. Ya. Alhamdulillah, ulang tahun kita yang ke-60 diisi dengan tabligh akbar. Banyak ulang tahun kabupaten diisi dengan artis. Ada juga di sini. Mudah-mudahan tahun depan tidak lagi. Boleh artis tapi artis religi. Kalau saya lagu tergantung lagunya. Kalau istri saya nyanyi kalau istri saya. Kalau dia bilang kenapa selalu kami ditinggal? 1 bulan paling 4 hari. Saya peluklah dia. Dengan anak saya si Ece saya menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus menurun. Kalau dia masih cemberut, ku peluk rapat-rapat, lalu saya menyanyi lagu dangdut. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masih ngomel, ku peluk lagi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Kalau artis begini boleh, nasihat. Tidak usah itu yang putar ke kiri nona, putarlah ke kiri. Apa kau dapat itu kiri kanan? Cikampek, Tasikmalaya. Apa kau dapat itu? Nih, selamat ulang tahun ke-60. Doakan pemimpin kita, Allah tunjukkan yang hak adalah hak. Sambung dengan cakep ya. Bisa? Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Mudah-mudahan janji bupati tidak berbeda dengan apa yang dilakukannya. Pantun kedua. Dari Jakarta ke Bandung naik kereta. Di atas kereta ada ular. Ya, saya tidak jadi naik. Demikian. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum.